Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi bersama saya Pak Lasner Siregar. Semoga sehat-sehat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai orang beriman. Untuk itu, mari kita perhatikan dulu sebuah kisah tentang hak dan kewajiban. Nasihat seorang kakek, kewajiban harus didasari kebenaran. Malam itu, dingin sangat mencekam. Anak-anak yang biasanya berkumpul mendengarkan dongeng dari kakeknya. Tampak semuanya pakai selimut untuk melindungi tubuh masing-masing dari kedinginan. Seperti biasanya, kakek yang tampak bijak, penuh senyuman namun tegas, dengan pancaran mata yang sejuk syarat dengan pengalaman kehidupan, melalui dongengnya hari ini bercerita tentang pelaksanaan kewajiban. Anak-anak yang sedang mendengarkan dongeng dari orang tua yang semua rambut, alis, kumis, dan jenggotnya memutih, tampak dengan serius memperhatikan apa yang dikatakan kakek. Kakek memberikan contoh-contoh tentang bagaimana melakukan kewajiban dengan baik dalam kehidupan. Seorang anak yang bernama Dharma bertanya, "Apa yang mendasari pelaksanaan kewajiban itu, Kek?" Dengan senyuman kakek menjawab, "Wah, pertanyaanmu bagus sekali, Nak. Kewajiban harus didasari dengan kebenaran, dengan hati yang tulus ikhlas dan senang hati, dan kewajiban yang dilakukan selalu ditunjukkan untuk Allah. Bila kewajiban dilakukan didasari dengan kebenaran, tulus ikhlas, dan senang hati, maka hasilnya akan baik dan menyenangkan. Apapun hasil yang kamu peroleh, hendaknya disyukuri, karena hasil dari kewajiban yang dilaksanakan bukan kita yang menentukan, tetapi yang Maha Kuasa." Kakek itu menyarankan, anak-anak harus tetap melaksanakan kewajiban atau pekerjaan tanpa hanya memikirkan hasilnya. Jangan sampai engkau tidak melakukan kewajiban jika hasil yang diperoleh kecil. Setelah Dharma memperoleh jawaban dari pertanyaan, kemudian anak yang lain yang bernama Susila bertanya, "Kakek, bila kita mempunyai kewajiban lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, yang mana harus kita kerjakan lebih dahulu?" Kakek tetap tersenyum mendengarkan pertanyaan Susila. Sembari menjawab, kakek berkata, "Kakek sangat senang mendengar pertanyaan anak-anak yang cerdas. Ya, terkadang kita dihadapi oleh permasalahan untuk memilih dua atau lebih pekerjaan atau kewajiban yang berbeda yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Kita harus melihat kewajiban itu dari segi kepentingannya dan waktu perencanaan sebelumnya. Bila kepentingan sama-sama untuk umum atau sama-sama kepentingan untuk diri sendiri, maka kita harus memilih pelaksanaan kewajiban pemberitahuan atau rencana kewajiban yang lebih awal. Bila kewajibannya yang berbeda, hendaknya kita mendahulukan kewajiban kepentingan umum dari kepentingan diri sendiri. Namun, sering juga kita dihadapi oleh kepentingan diri sendiri yang harus dilakukan bila dalam keadaan mendesak, misalnya mengurus keluarga yang sakit. Tetapi yang jelas, kita harus mengutamakan kewajiban kita dari kepentingan diri sendiri. Kakek mengakhiri nasihatnya dengan memberikan contoh dalam cerita Ramayana. Rama lebih mementingkan kewajibannya untuk memenuhi janji seorang ayah dan perintah seorang ibu daripada untuk kepentingan dirinya sendiri. Baiklah anak-anakku yang terkasih, untuk mengetahui hak dan kewajiban orang beriman di tengah masyarakat,
tentu kita harus tahu apa arti hak dan kewajiban. Dalam arti sederhana, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sejak lahir, kita sudah menjadi bagian dari anggota masyarakat yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Contoh hak sebagai warga negara, misalnya hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak perlindungan dalam hukum, hak untuk bekerja, hak memeluk agama, dan hak kebebasan berkumpul, dan hak yang lainnya. Sedangkan contoh kewajiban sebagai warga negara, misalnya kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, wajib ikut serta secara aktif dalam pembangunan, menaati hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, wajib ikut serta menjaga keamanan lingkungan, mengupayakan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menyaksikan orang berjuang keras dengan berbagai macam cara untuk menuntut pemenuhan haknya. Tetapi di sisi lain kurang maksimal dalam melaksanakan kewajibannya. Bahkan terkadang orang mendahulukan haknya namun melupakan kewajibannya. Padahal seharusnya hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Kewajiban harus dijalankan dengan sepenuh hati agar memperoleh pemenuhan haknya yang seharusnya. Demikian juga dalam menuntut hak, kita juga harus menghormati apa yang menjadi hak orang lain. Jangan sampai terjadi karena merasa diri sebagai bagian kelompok mayoritas, kemudian kita merasa berhak diperlakukan secara istimewa dengan mengorbankan hak kelompok minoritas. Atau karena merasa diri kuat, maka kita boleh merampas dan mengabaikan hak-hak mereka yang lemah. Hidup bermasyarakat merupakan sarana dan kesempatan yang baik untuk menyeimbangkan antara kewajiban dan hak. Kita tidak dapat bertindak menuntut hak kita terus-menerus, tetapi mengabaikan kewajiban kita. Kewajiban itu terarah pada kepentingan yang bersifat luas daripada kepentingan pribadi. Misalnya, kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bersama, keamanan, kenyamanan, kerukunan, keharmonisan, dan keteraturan bersama. Siswa-siswiku yang terkasih, mari kita saksikan bagaimana Yesus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kita lihat dalam Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kitab Matius. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sebagai orang beriman, sekaligus warga masyarakat atau warga negara, kita harus terlibat dengan apa yang terjadi dalam masyarakat.
Komunitas beriman Kristiani sama sekali tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau merasa diri lebih eksklusif daripada yang lain. Jadilah 100% warga gereja atau orang beriman dan 100% warga negara Indonesia. Dalam kutipan Injil di atas, kita bisa memetik pelajaran bahwa sebagai anggota masyarakat, Yesus selalu taat menjalankan kewajibannya. Ia tidak pernah meminta murid-muridnya melawan pemerintah. Ia juga tidak pernah menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Meskipun Yesus taat terhadap pemerintah, ia juga cukup tegas mengkritik pemimpin pemerintah yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Sebagai muridnya, kita wajib meneladani sikap Yesus. Kita juga mesti taat terhadap aturan, hukum, dan norma yang berlaku. Kita pun juga harus berani mengkritisi setiap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, terutama sebagai akibat dari perilaku para pemangku jabatan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan hidup bersama. Tetapi juga perlu untuk dipahami bahwa ketaatan kita kepada pemerintah tidak boleh melemahkan ketaatan kita kepada Allah. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari dan mengerti tentang hak dan kewajiban. Nah, sebagai seorang siswa, apa hak dan kewajibanmu sebagai warga sekolah? Apa hak dan kewajibanmu sebagai anggota dalam agamamu? Apa hak dan kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Renungkanlah dalam hatimu.